Saya tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan Pendeta Gilbert Blumendong tentang hal ini. Boleh nggak sih orang Kristen kremasi? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena jarang ditanyakan. Nah, tetapi kan kita sebagai orang Kristen dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada cerita orang benar dibakar gitu. Yang ada dalam kitab Wahyu dikatakan berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Nah, dalam Kejadian dikatakan dari debu kembali kepada debu. Nah, sementara kalau dibakar, dia bukan dari debu kepada debu, tapi dari debu kepada abu gitu. Nah, jadi kalau menurut prinsip firman Tuhan, sebaiknya orang yang mati dikuburkan. Nah, kita akan menjawabnya dari sisi Alkitabiah dan juga etika Kristennya. Pertama, Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa kremasi adalah sebuah dosa. Kalimat dari debu kembali kepada debu dalam Kejadian 3 ayat 19 perlu dipahami secara tepat. Karena kata debu di sini berasal dari kata apar. Selain bisa diartikan debu, bisa juga sebagai serbuk atau abu. Kemudian, Alkitab memberikan beberapa petunjuk bahwa tokoh-tokoh Alkitab maupun orang-orang Yahudi pada umumnya tidak memahami ayat tadi sebagai keharusan bagi penguburan ke dalam tanah. Sebagai contoh, nenek moyang Israel dikuburkan dalam sebuah gua. Lazarus dikuburkan di gua. Yesus juga dikuburkan di sebuah gua. Secara tradisi, banyak orang kaya Yahudi yang dikuburkan di gua. Jika benar demikian, tulang-tulang yang tersisa dari jenazah itu tidak benar-benar hancur. Jadi sisa tulang-tulang yang ada dimasukkan ke dalam sebuah kotak bersama dengan tulang-tulang lain dalam keluarga tersebut. Jadi dari debu kembali kepada debu tidak boleh dipahami pada penguburan di dalam tanah. Nah, contoh lain yang patut dipikirkan adalah penguburan Saul dan anak-anaknya. Jadi ceritanya tentara Israel kalah telak dari pasukan Filistin. Saul dan anak-anaknya terbunuh dan tubuh mereka dipotong-potong serta ditancapkan di tembok kota Filistin sebagai bentuk penghinaan. Orang-orang Israel di Yabesi Gilead lantas mengambil mayat itu untuk memberikan penguburan yang pantas bagi Saul dan anak-anaknya. Nah, menariknya penduduk kota itu memutuskan untuk membakar mayat-mayat tersebut, baru menguburkannya di bawah sebuah pohon. Karena mereka menganggap bahwa menguburkan anggota-anggota tubuh yang sudah terpotong-potong lebih memalukan keluarga Saul daripada membakar mayat-mayat mereka lebih dulu. Alkitab tampaknya tidak memberikan petunjuk negatif apapun terhadap tindakan ini. Nah, yang kedua, cara penguburan tidak akan menghalangi kebangkitan tubuh. Keyakinan sebagian orang bahwa kremasi dapat menghalangi kebangkitan tubuh merupakan penghinaan terhadap kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitannya itu berkuasa atas segala macam cara kematian dan penguburan. Lagi pula, konsep itu tidak adil bagi orang-orang Kristen yang meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Sejarah mencatat bahwa banyak orang Kristen di abad 1-3 bahkan para martir itu dibakar hidup-hidup oleh para penganiaya mereka. Sebagian dari mereka dibakar hidup-hidup sebagai obor untuk menerangi stadion. Tidak sedikit dari mereka juga yang dimakan oleh binatang-binatang buas. Tubuh mereka tidak tersisa sama sekali. Bagaimana pula dengan orang-orang Kristen yang mati dalam kecelakaan pesawat terbang atau kebakaran pada waktu kita melihat kemarin di LA. Nah, semua penjelasan yang saya katakan ini menunjukkan bahwa kremasi pada dirinya sendiri tidak melanggar prinsip Alkitabiah. Tapi hal ini tentu saja tidak berarti kita akan memilih dengan cara apa saja dan dengan cara yang sembarangan untuk memakamkan orang. Nah, kita perlu mempertimbangkan banyak hal pada waktu kita akan memberikan perlakuan kepada almarhum atau almarhumah dari orang-orang yang kita cintai. Begitu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.